Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhalabal ilmi izalata jalim an namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridwallahi ta'ala. Syukur ala nikmatil akli wa nikmatil syahadil badani fadlillahi ta'ala. Ila hadratil nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitika man khususan khasatan ila muslim adal kitab mabati biki wa jami talamidi wa masyikhina wa mu'alifi kitab allati ta'alamna wa lamna sannatana humul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam suasana yang penuh bahagia dan tempat yang penuh barokah ini untuk mendalami kitab Mabadi Fiqhiyah Juz 2 ya. Yang mana kitab Fiqhiyah Juz 2 ini juga termasuk karangan dari Syekh Omar Abdul Jabbar, yang mana di dalam kitab Fiqhiyah Juz 2 ini diterangkan tentang ilmu fikih yang bermadhabkan, yaitu Imam Syafi'i, yang mana kebanyakan orang Indonesia ini mengikuti di bidang fikihnya, yaitu madhabnya Imam Syafi'i. Di antara ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah yaitu di bidang fikih, yaitu mengikuti salah satu dari 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, Hambali, Maliki ataupun Syafi'i. Dan di bidang tauhid mengikuti salah satu dari 2 ulama, di antaranya yaitu Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Dan di dalam bidang tasawuf mengikuti salah satu dari madhabnya Imam Al-Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini yang kita kaji, yaitu ilmu yang menerangkan tentang ilmu fikih bermadhab Imam Syafi'i, karangan dari yaitu Syekh Omar Abdul Jabbar. Kitab ini terdiri dari 4 jilid ya, 4 jilid. Jilid 1, 2, 3, 4. Nah, jilid 1 sudah kita khatamkan. Nah, kita sekarang yaitu mendalami jilid yang kedua. Mari kita mulai kajian kitab Mabadi Fiqhiyah Juz 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidarain amin. Tentang mukadimahnya ini mengikuti dari kitab Mabadi Fiqhiyah jilid 1 ya. Ini langsung ke pembahasan pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, kelawan singkatan mim to. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya akhirat, kang singkatan shad. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya akhirat. Jadi Allah itu bersifat Ar-Rahman. Maksudnya Allah Maha belas kasih terhadap semua hamba-hambanya di dunia ya. Jadi di dunia Allah itu
bersifat Ar-Rahman. Allah itu maha belas kasih terhadap semua hamba-hambanya, baik hamba-hamba tersebut itu termasuk hamba yang taat kepadanya ataupun membangkang kepadanya, baik itu dia itu orang yang mukmin ataupun orang kafir ataupun orang munafikun ataupun orang solihun, semuanya di dunia ini oleh Allah dibelas kasihani. Jadi awal mula kita membaca nama Allah Subhanahu wa taala atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahman, Ar-Rahimi tur kang asih ing dalam akhirat bloko. Ar-Rahimi tur kang asih ing dalam akhirat bloko. Jadi kalau di dunia Allah bersifat Ar-Rahman, siapapun dikasih, baik orang kafir, orang musyrik, orang mukmin, orang muslim, orang mukhidin, orang yang menentang Allah ataupun orang munafikun. Nah, tapi kalau di akhirat Allah itu bersifat Ar-Rahim. Yang dikasih Allah hanya orang-orang yang beriman kepadanya. Dia hanya orang mukmin, muslim, muslimin. Nah, sekarang menerangkan pertama kitab Mabadi Fikih juz kedua, yaitu menerangkan Ahkamul Islami ya. Ahkamul Islami. Ahkamul Islami utai kiku nerangke pira-pira hukum Islam. Ahkamul Islami utai kiku nerangke pira-pira hukum Islam, utawi singkatan napa? Mim ya. Iku singkatan kha. Ahkamul Islami utai kiku nerangke pira-pira hukum Islam. Jadi awalnya kitab ini menerangkan tentang hukum-hukum Islam. Nah, perlu zaman ketahui bahwasanya hukum itu adalah khitab Allah. Khitab Allah yang bersangkutan dengan perbuatan orang mukallaf. Nah, hukum itu dibagi menjadi dua. Hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu apa? Nomor satu hukum taklif, hukum taklifi. Nah, hukum taklifi itu apa? Yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik yang bersifat tuntutan ataupun bersifat memilih. Nah, yang kedua yaitu hukum wad'i, hukum wadi. Apa hukum wadi? Yaitu kitab Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab atau penyebab, syarat, manek, soheh, dan fasid atau rusak. Jadi hukum itu terbagi menjadi dua, itu hukum taklifi dan wadi. Nah, sekarang ada pertanyaan, jin kam iku piro? Jin kam iku piro? Ahkamul Islami utai pira-pira hukum Islam. Ahkamul Islami utai pira-pira hukum Islam. Jim ahkamuhu. Ahkamuhu utawi pira-pira hukume Islam, utawi mau napa singkatane? Mem ya. Ahkamuhu utawi pira-pira hukume Islam iku khamsatun ana 5. Iku singkatan kha. Iku khamsatun ana 5. Al-fardu rupane siji fardu. Al-fardu rupane siji fardu. Rupane apa? Badal. Al-fardu rupane siji fardu. Wa sunnatu lan sunnah. Wa sunnatu lan sunnah. Wal mubahu lan mubah. Wal mubahu lan mubah.
wal haramu lan haram, wal haramu lan haram, wal makruhu lan makruh, wal makruhu lan makruh. Jadi ada pertanyaan, berapakah hukum Islam? Jadi di dalam Islam itu ada hukum berapa? Maka dijawab agamu khamsatun, al-fatu wa sunnatu wal mubahu wal haram wal makruhu. Hukum-hukum Islam itu ada 5, yaitu apa? 5: 1 fardu, 2 sunnah, 3 mubah, 4 haram, dan yang kelima yaitu makruh. Itu harus sama hafalkan ya. Sebagai orang Islam harus mengerti bahwasanya di dalam Islam itu ada hukum yang jumlahnya ada 5 itu, yaitu fardu, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Nah, pengertiannya apa? Fardu itu, sunnah itu, mubah itu, haram itu, dan makruh itu nanti insya Allah di bawah ada keterangannya. Di sini yang penting sama hafalkan dulu hukum 5 itu. Adapun pengertiannya insya Allah nanti dibahas di belakang ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, jin ma iku opo? Jin ma iku opo? Al fardu utawi fardu. Jin ma iku opo? Al fardu utawi fardu. Dijawab jin huwa utawi al fardu, huwa utawi al fardu iku al wajibu perkara kang wajib, iku al wajibu perkara kang wajib, apa fi'luhu nglakoni al, apa singkatan apa? Fa di atas ya, fa kecil di atas. Apa fi'luhu nglakoni al. Nah, fa idza fa'alahu, fa idza fa'alahu mongko ing dalem ari kalane nglakoni ing al wajib, fa idza fa'alahu mongko ing dalem ari kalane nglakoni ing wajib, sapa al mukallafu wong mukallaf, sapa al mukallafu wong mukallaf, yanalu mongko merkoleh, sapa mukallaf, mongko singkatan apa? Jim di kecil di atas. Yanalu mongko merkoleh sapa mukallaf, merkoleh sawaban ing ganjaran, ing singkatan apa? Mim fa, sawaban ing ganjaran. Nah, wa idza tarakahu, wa idza tarakahu lan ing dalem nalikane tinggal sapa mukallaf ing al wajib, ing dalem napa singkatane? Dha ya. Wa idza tarakalan ing dalem nalikane tinggal sapa mukallaf ing wajib, yanalu mongko merkoleh sapa mukallaf, yanalu mongko merkoleh sapa mukallaf, merkoleh ikoban ing siksa, ikoban ing siksa. Jadi ada pertanyaan, jin ma al fardu, apakah pengertian atau definisi fardu?
Maka dijawab jim huwa al wajibu fi'luhu. Nah, fa idza fa'alahu al mukallafu yanalu thawaban. Wa idza tarakau yanalu iqaban. Nah, fardu itu adalah perkara yang wajib mengerjakannya. Itu adalah perkara yang wajib untuk dikerjakan. Nah, ketika orang mukallaf telah mengerjakannya, maka ia itu akan memperoleh pahala. Nah, namun ketika ia itu meninggalkannya, maka ia akan memperoleh siksa. Jadi fardu itu adalah perkara yang wajib untuk dilakukan. Jika dilakukan itu nanti mendapatkan pahala, tetapi kalau dia meninggalkannya, maka dia berdosa, akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mukallaf, kata-kata mukallaf itu adalah berasal dari masdar taklif yang memiliki arti penetapan peraturan-peraturan syara. Nah, sedangkan orang mukallaf itu siapa? Yaitu orang yang terkena kewajiban untuk melaksanakan peraturan syara. Jadi terdapat pendapat yang mengatakan bahwasanya orang mukallaf itu secara hakikat urfiah ialah menunjukkan arti orang yang telah mencapai taraf baligh dan berakal. Jadi orang itu sudah bisa dikatakan sebagai orang mukallaf jika memenuhi syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya orang itu bisa disebut mukallaf. Satu apa? Yaitu sudah baligh. Nah, baligh ini bagi wanita tandanya ada 3. Nah, adapun bagi laki-laki tanda baligh itu ada 2. Nah, sekarang bagi wanita tanda baligh tadi kan ada 3 apa? Pertama yaitu keluarnya darah haid. Jika ada seorang perempuan kok sudah mengeluarkan darah haid, maka perempuan tersebut sudah dikatakan baligh. Ya, yang kedua, tandanya bagi wanita sudah dianggap baligh kalau dia sudah mengeluarkan sperma atau mani. Jika ada perempuan kok sudah makan sperma atau mani, maka dia kategori baligh. Atau kalau memang dia itu belum pernah mengeluarkan darah haid, belum pernah mengeluarkan sperma atau mani, tapi sudah berumur 15 tahun hijriah, umurnya sudah genap 15 tahun hijriah, maka perempuan ini bisa dikatakan sebagai perempuan yang sudah baligh. Nah, untuk laki-laki tanda baligh itu ada 2. Apa? Yaitu pertama keluarnya mani atau sperma. Kalau ada anak laki-laki sudah mengeluarkan sperma atau mani, maka dia dianggap baligh, sudah baligh. Kalau ada laki-laki dia itu belum pernah mengeluarkan sperma atau mani, namun usianya sudah genap 15 tahun hijriah, maka laki-laki ini sudah dikatakan baligh. Nah, jadi tanda baligh itu satu apa? Kalau perempuan sudah keluar mani atau sudah keluar darah haid atau sudah berumur 15 tahun hijriah. Kalau laki-laki yaitu sudah mengeluarkan sperma atau sudah genap umur 15 tahun hijriah. Jadi tanda orang itu bisa disebut mukallaf, satu yaitu dia harus sudah baligh. Yang kedua tandanya yaitu sehat akalnya. Kalau ada orang kok sudah baligh namun dia
akalnya tidak sehat, misal dia gila atau ayan, maka ini belum memenuhi syarat mukallaf yang nomor 2. Apa? Sehat akalnya. Orang seperti ini belum memenuhi syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga orang itu bisa disebut mukallaf, yaitu berfungsi panca inderanya, minimal mata dan telinga. Jadi kalau ada orang balik, akalnya sehat, tapi panca inderanya tidak berfungsi semuanya, matanya tidak berfungsi, nggak bisa untuk melihat, telinganya juga tidak berfungsi, tidak bisa untuk mendengarkan. Begitu juga panca indera yang lain, panca indera perasa, peraba, dan lainnya itu juga tidak berfungsi. Maka walaupun dia sudah balik, akalnya sehat, ini belum bisa dikatakan memenuhi syarat mukallaf yang nomor 3. Kenapa? Panca inderanya tidak berfungsi. Namun jika ada orang seluruh panca inderanya tidak berfungsi, tapi mata dan telinganya ini berfungsi, maka dia sudah dianggap memenuhi syarat mukallaf yang nomor 3, yaitu apa? Sehat panca inderanya. Maka dikatakan tadi syarat yang ketiga yaitu sehat panca inderanya, minimal mata dan telinga. Nah, syarat disebut mukallaf yang nomor 4 yaitu sudah sampai dakwah Islam padanya. Sudah sampai dakwah Islam padanya. Jadi ketika ada orang sudah balik, akalnya sehat, panca inderanya berfungsi semua, namun dakwah Islam belum sampai padanya, maka orang seperti ini belum dianggap memenuhi syarat mukallaf yang nomor 4. Jadi dia tidak terkena khitab, belum terkena beban kewajiban dari agama. Walaupun mungkin orang ini berbuat maksiat, ya, semisal zina tiap harinya, merampok, mencuri, karena dakwah Islam itu belum sampai padanya, maka dia tidak dianggap berdosa. Bahkan walaupun dia itu tidak melakukan sholat, tidak dianggap membangkang kepada Allah, tidak dianggap dosa. Kenapa? Ya memang dakwah Islam belum sampai kepadanya. Semisal yaitu orang-orang pedalaman yang jauh dari orang-orang Islam, bahkan orang Islam tidak bisa ke situ. Maka kenyataannya belum ada orang yang mendakwakan agama Islam ke daerahnya, maka orang-orang ini tidak bisa dianggap sebagai mukallaf. Kalau nanti itu sampai meninggal, dia tetap masuk surga walaupun perbuatannya semua yaitu bertentangan dengan agama. Kenapa? Karena belum sampai dakwah Islam kepadanya. Nah, setelah 4 ini terpenuhi, sudah balik, akalnya sehat, berfungsi panca inderanya, minimal mata dan telinga, dan sudah sampai dakwah Islam kepadanya, maka kewajiban pertama yang dia harus lakukan apa? Yaitu masuk Islam. Jadi intinya fardu itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang mukallaf, orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya orang mukallaf tadi. Maka jika dia itu mau melaksanakannya, dia mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah. Namun kalau dia meninggalkan, maka dia mendapatkan dosa, mendapatkan siksa dari Allah. Itu ya. Terusnya sin kam iku piro. Sin kam iku piro, apane nauan warnane, apane singkatan apa? Takmim gandeng ditaruh di atas.
apane nau'an warnane al fardu utayu fardu. Al fardu utayu fardu. Jim nau'ani utayu fardu iku rong werna. Mas. Jim nau'ani utayu fardu iku rong werna. Fardu ainin rupane siji fardu ain. Rupane won apa singkatane? Badal ya. Fardu ainin rupane siji fardu ain. Wa fardu kifayatin lan kapindho fardu kifayah. Wa fardu kifayatin lan kapindho fardu kifayah. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Sin kam no'an al fardu. Jadi berapakah macam-macam fardu? Berapakah macam-macam fardu? Fardu itu ada berapa intinya? Maka dijawab jim nau'ani. Fardu ainin wa fardu kifayatin. Dijawab bahwasanya macamnya fardu itu ada dua macam, yaitu apa? Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Nah, perlu sampeyan ketahui bahwasanya kata-kata fardu dan wajib itu bermakna satu kecuali di dalam masalah bab haji. Jadi pengertian fardu dan wajib itu adalah merupakan dua lafaz. Kata-kata al-fardu dan wajib itu adalah merupakan dua lafaz yang bersinonim, kecuali dalam bab haji. Maksudnya apa? Maksudnya dua lafaz yang berbeda tapi mempunyai makna yang sama, kecuali di dalam masalah bab haji. Nah, jadi fardu itu ada dua macam ya, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Kifayah. Nah, terusnya sin ma iku opo? Sin ma iku opo? Al fardu utawi kang aran fardu. Al fardu utawi kang aran fardu. Iku wau napa singkatane? Kha ya. Utawi singkatan mim. Sin ma iku apa? Al fardu utawi kang aran fardu. Al ainiyu. Al ainiyu kang bangsa ain. Al ainiyu kang bangsa ain. Ang singkatan apa? Shad ya. Al ainiyu kang bangsa ain. Jim huwa utai al fardu aini. Huwa utai al fardu aini iku al wajibu perkara kang wajib. Iku al wajibu perkara kang wajib apa fi'luhu nglakoni wajib. Apa fi'luhu nglakoni wajib ala kulli mukallafin. Ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Contone kasolati kaya dene salat. Kasolati kaya dene salat. Wasyami lan poso.
Jadi ada pertanyaan, sin ma al-fardul aini. Tadi kan dikatakan bahwasanya fardu itu ada dua macam, apa tadi? Fardu ain dan fardu kifayah. Nah, sekarang kita bahas secara detail apa itu pengertian fardu ain. Di situ ada pertanyaan, sin mal fardu aini, apakah definisi atau pengertian fardu ain? Maka dijawab, jim wa al wajibu fi'lu ala kulli mukallafin kasolati wasiyami. Nah, pengertian fardu ain itu adalah perkara yang wajib mengerjakannya bagi setiap orang mukallaf. Nah, seperti hanya sholat fardu dan puasa fardu. Jadi fardu ain itu adalah suatu kewajiban per individu. Maksudnya apa? Setiap orang mukallaf itu perorangan harus melakukan hal tersebut. Kalau dia itu nanti mau melakukan, maka dia mendapatkan pahala. Namun kalau tidak melakukan, mendapatkan dosa. Contohnya seperti hanya melaksanakan sholat fardu sehari semalam 5 kali. Apa? Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu merupakan kewajiban atau fardu yang dibebankan kepada seluruh orang mukallaf. Jadi seluruh orang mukallaf itu terkena khitab untuk melakukan kewajiban sholat 5 waktu tersebut. Dan ini tidak boleh perwakilan. Maksudnya apa? Setiap per orang ini harus melakukan sholat tersebut. Tidak cukup hanya satu orang saja yang melakukan, yang lainnya gugur, itu tidak. Jadi perorangan harus melakukan. Asalkan dia itu sudah mukallaf, maka dia harus melakukan sholat fardu tersebut. Nah, contohnya lagi yang termasuk kategori fardu aini yaitu melakukan puasa wajib, maksudnya puasa di bulan suci Ramadan. Jadi bagi setiap orang mukallaf, perorangan harus melakukan puasa Ramadan ketika dia menemui bulan suci Ramadan. Itu fardu ain, yaitu suatu kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan, harus dilakukan oleh perorangan dari orang mukallaf. Terusnya sin ma iku opo. Sin ma iku opo. Al fardu utawi kang aran fardu. Al fardu utawi kang aran fardu. Al kifaiyu. Al kifaiyu kang bangsa kifayah. Al kifaiyu kang bangsa kifayah. Jim huwa utai al fardul kifaiyu. Huwa utai al fardul kifaiyu iku al wajibu perkara kang wajib. Iku al wajibu perkara kang wajib. Apa fi'luhu nglakoni wajib. Apa fi'luhu nglakoni al wajib. Ala jami'il mukallafina. Ala jami'il mukallafina ing atase sekabehane pira-pira wong mukallaf. Al jamil mukallafina ing atase sekabehane pira-pira wong mukallaf. Nah, wa idza fa'alahu lan ing dalem nalikane nglakoni ing al wajib, ing dalem napa sing ngatane dha ya. Wa idza fa'ala lan ing dalem nalikane nglakoni ing al wajib sapa wahidun wong siji
minhum saking mukalafin, minhum saking mukalafin, sakoto mongko gugur, sakoto mongko gugur, sakoto mongko gugur apa al wajib, anil bakina saking pira-pira kang keri, anil bakina saking pira-pira kang keri, pira-pira singkatan apa jim di bawah atau jimim. Contohnya kasolatil janazati kaya dene salat jenazah, kasolatil janazati kaya dene salat jenazah. Jadi ada pertanyaan yang isinya pertanyaan yaitu sinmal fardul kifaiyyu, apakah definisi atau pengertian fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya apa? Maka dijawab jim huwa al wajibu fi'luhu ala jamil mukallafina. Nah wa idza fa'ala wahidun minhum saqata 'anil bagina ka sholati janazati. Jadi pertanyaan tadi yang menanyakan tentang pengertian fardu kifayah itu apa, itu dijawab bahwasanya fardu kifayah itu adalah merupakan perkara yang wajib mengerjakannya bagi semua orang mukallaf. Nah, ketika salah satu dari orang-orang mukallaf itu telah mengerjakannya, maka hilanglah kewajiban bagi yang lain. Seperti hanya sholat jenazah. Jadi fardu kifayah itu suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang mukallaf. Namun kalau ada salah satu dari orang mukallaf tersebut yang sudah melakukan, maka gugurlah bagi yang lain. Maksudnya yang lain sudah tidak terkena hukum dosa, tidak terkena hukum dosa. Umpama ada 100 orang mukallaf, ini terkena kewajiban untuk melakukan sholat jenazah. Nah ternyata yang melakukan sholat jenazah itu bukan seluruh orang yang 100 tadi, orang mukallaf yang 100 tadi, tapi hanya 2 orang semisal, atau mungkin 5 orang ini mensolati jenazah. Maka bagi orang yang sisanya tadi, sisanya orang yang 5 atau orang 2 tadi, itu sudah tidak berdosa karena tidak melakukan sholat jenazah. Jadi dia tidak terkena hukum dosa. Namun masalah pahalanya itu yang mendapatkan hanya orang yang melakukan kewajiban tersebut saja. Misal tadi itu ada orang 100 mukallaf, orang mukallaf ada 100, lantas ada jenazah yang mensolati hanya 2 orang, yang 98 tidak mensolati. Maka yang 98 orang ini yang tidak mensolati, dia tidak berdosa, namun dia juga tidak mendapatkan pahala dari sholat jenazah tersebut. Kenapa? Karena dia tidak melakukan. Nah, yang mendapatkan pahala dari mensolati jenazah ya 2 orang tadi yang melakukannya. Yaitu termasuk apa? Termasuk pahlawan ya, pahlawan bagi yang lainnya. Dia bisa menyelamatkan yang lainnya dari hukum dosa. Dan dia juga mendapatkan pahala dari melaksanakan kewajiban tersebut. Itulah pengertian dari fardu kifayah ya. Mungkin itu saja ya yang dapat kita sampaikan untuk pelajaran Mabadi Fiqhiyah juz Sani atau juz 2 ini. Ini merupakan pertemuan perdana kita di dalam membahas kitab tersebut.
Mungkin itu saja dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.